Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu Yuliana. Apa kabar? Baik, Ibu. Baik, Bu Guru. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Baik, hari ini kita mulai dengan pembelajaran baru, dengan topik yang baru. Hari ini kita belajar tentang masa pemerintahan Daendels dan Raffles di Indonesia. Tetapi sebelum masuk di pembelajaran baru ini, Ibu mau tanya tentang materi kemarin. Minggu lalu kita, kalau tidak salah, bertemu di materi VOC. Baik. Feby mungkin bisa sebutkan salah satu contoh VOC mengalami kebangkrutan atau runtuhnya VOC pada tahun 1799. Kalau tidak salah, Bu, itu pada korupsi, Bu, pegawai-pegawainya, sehingga nanti VOC itu mengalami kebangkrutan, Bu. Benar gak ya, Bu? Ya, menurut teman-teman lain gimana? Benar, Bu. Kalau saya juga tuh, kalau tidak salah, itu karena biaya perang mungkin yang mahal, Bu. Makanya bangkrut. Ya, benar ya. Jadi ada korupsi dalam pegawai VOC sendiri, kemudian ada biaya perang yang mahal. Baik, dari situ mari kita masuk ke materi baru, pemerintahan Daendels dan Raffles. Ya, baik, sebelum kita masuk dalam materi baru, saya minta seorang siswa untuk memimpin doa. Di sini saya minta Newik memimpin doa dan doa di dalam pembelajaran ini. Mari kita saja memimpin doa. Iya, baik teman-teman, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita berdoa. Dan doa ini saya mohon teman-teman sesuaikan dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Nak Marike. Semoga dengan doa ini kita dapat melalui pembelajaran ini dengan baik. Sama Bu Guru. Ya, mari kita mulai pembelajaran ini dengan mengamati gambar. Ya. Oke, ini gambar apa ya anak-anak? Tentara Inggris, Bu. Tentara Inggris, Bu. Oh, tentara Inggris. Siapa lagi? Coba dia. Prancis, Bu Guru. Apa ya, Bu ya? Gambar kartun. Ya. Adolfina, bagaimana? Dari Prancis, Bu Guru. Tentaranya nih Oh, gambarnya. dari Prancis. Ya, siapa namanya? Baik, ini namanya Daendels. Ya. Jadi, tokoh yang ada Ibu tampilkan di gambar ini adalah tokoh dari Inggris. Namanya Daendels. Ya, kemudian ada gambar kedua lagi. Ya. Ini gambar apa? Peta Indonesia, Bu Guru. Ya. Jadi apa kaitannya Daendels sama peta ini? Nanti sebentar baru kita bahas. Ya. Kemudian berikut ini gambar. Jadi ini gambar Raffles. Ya. Kedua tokoh ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran masa pemerintahan Raffles dan Daendels di Indonesia. Baik, mari kita lihat di materi selanjutnya, itu masa pemerintahan Daendels di Indonesia. Bagaimana Daendels bisa masuk menguasai bangsa Indonesia dan bagaimana tugas utamanya di Indonesia, kemudian kebijakan-kebijakan apa sajakah yang diterapkan di Indonesia. Dan berikut masa pemerintahan Raffles, masalah di dalam kelompok, nanti baru
kalian diskusikan. Ini masalah pemerintahan Raffles juga sama selama kekuasaannya di Inggris. Kemudian prinsip-prinsip pemerintahannya, kebijakan atau usaha-usaha di bidang pemerintahan dan bidang ekonomi. Baik, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kalau bisa mari kita bentuk kelompok. Ya, model pembelajarannya adalah model pembelajaran basic learning. Ya, jadi permasalahannya Ibu berikan, nanti kalian yang cari sendiri di dalam diskusi kelompok yang Ibu sudah bagikan lewat LKPD. Baik. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu akan share LKPD-nya masing-masing. Jadi di dalam kelompok ini, kelompok 1 akan menjelaskan apa tugas utama Dandels di Jawa atau di Indonesia. Kemudian bagaimana usaha yang melaksanakan tugas utamanya itu dan bagaimana pandangan dan paham yang dianut untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 bagaimana usaha Dandels dalam bidang politik dan pemerintahan di Indonesia. Kemudian bagaimana usaha Dandels di bidang sosial dan ekonomi. Ya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga akan membahas jelaskan prinsip-prinsip atau kebijakan-kebijakan pemerintahan yang akan dilakukan Raffles di Indonesia. Yang kedua, bagaimana tindakan Raffles di bidang politik dan pemerintahan di Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk kelompok ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan bagaimana tindakan Raffles dalam bidang sosial ekonomi dan apa yang dimaksud dengan Landgraf dan bagaimana praktek penyelesaian dan persamaan pemerintahan antara Dandels dan Raffles. Ya, jadi ada 4 kelompok. Kelompok 1, Khalid Rifandi, Marike, Robia. Kelompok 2, Sia, Aprilia, Nan. Kelompok 3, Lewin, Adolfina, Febri. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu Guru. Siap, Baik, Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, anak-anak sambil kerja kelompok atau tugasnya, dengar. Di dalam tugas ini, diskusi kelompok ini Ibu akan menilai diskusi kelompok ya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, baik. Kalau sudah, mari kita presentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, silakan Khalid dari tadi minta roti terus lupa roti. Nah, sekarang Khalid. Siap, Ibu. Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjaan pemaparan dari kami kelompok 1. Terima kasih, Ibu. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun anggotanya ada Danang, saya, dan presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, Baik. terima kasih, teman-teman. Kelompok 3. Baik, selamat siang untuk teman-teman dan Ibu Guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Saya akan menjawab. Tanggal 10 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Kemudian untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia, Raffles berusaha mengadakan berbagai pembaruan, baik di bidang pemerintahan,
maupun ekonomi. Pemerintahnya didasarkan pada prinsip-prinsip liberal. Nah, salah satunya kebijakan yang dikeluarkan Raffles yaitu sistem sewa tanah yang menggantikan sistem penyerahan hasil panen dan dari pribumi kepada pemerintahan yang dijalankan oleh Daendels. Nah, itu aja Ibu Guru. Baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita masuk dalam kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Baik, Danan, silahkan. Ya, yang saya bisa simpulkan dalam pelajaran kita hari ini, Bu. Jadi, nyata Indonesia ini pernah dijajah oleh Inggris dan Perancis ya, Bu. Iya. Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, dengan demikian anak-anak pertemuan kita untuk hari ini kesimpulannya adalah masa penjajahan di Indonesia itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pemerintahan Daendels, misalnya pembuatan jalan dari Ariel ke Panurukan, di mana bangsa Indonesia bisa menikmatinya sampai sekarang. Kemudian kalau untuk dampak negatifnya adalah pasti banyak penderitaan dan kesengsaraan yang ditinggalkan untuk rakyat Indonesia. Kita tutup dengan doa. Tetapi sebelum penutup, Ibu kasih penugasan. Penugasan dibuat secara mandiri, yaitu membuat makalah dari masa pemerintahan Daendels dan Raffles. Ya, kita tutup dengan doa. Doa ini dipimpin oleh Bu Aprilia. Terima kasih Bu. Ayo teman-teman, kita akhiri pelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.